Di sudut tersembunyi Yogyakarta, terdapat dusun yang menyimpan cerita tentang alam, sejarah, dan perubahan. Wotawati, dusun kecil yang terletak di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Padukan Wotawati itu terletak di bekas aliran Bengawan Solo Purba. Jadi Padukan Wotawati itu masuk di lembah di bawah lereng gunung itu. Jadi Padukan Wotawati masuk di bekas aliran Bengawan Solo Purba. Dulunya itu bermuara di Sadeng, lalu karena pergeseran lempeng ataupun di Pulau Jawa itu mengalami pengangkatan itu, pada akhirnya yang tadinya di sini itu dialiri dengan Sungai Bengawan Solo Purba, akhirnya Sungai Bengawan Solo Purba itu berbalik arah. Di balik sunyinya dusun Wotawati, tersimpan jejak panjang perjalanan waktu. Disinilah ribuan tahun silam, Bengawan Solo Purba pernah mengalir deras, membawa serta cerita tentang perubahan bumi dan kehidupan. Jadi Wotawati itu secara geologi sudah unik. Jadi dia sebuah desa yang ada di lembah kering Sungai Purba begitu. Kebetulan Sungai Purba ini namanya Bengawan Solo Purba. Nah, posisi dari Wotawati itu adalah di lembah kering yang dulunya memang betul adalah Sungai Purba Bengawan Solo. Nah, itu menjadi khasnya karena dulunya memang sungai itu besar sekali. Bahkan ketika Wotawati belum terbentuk ya, itu adalah sungai besar yang arahnya itu dari utara ke selatan. Jadi kalau Anda ke Wotawati itu kalau lurus ke selatan nanti sampai ke muara yang namanya Sadeng, Pantai Sadeng. Nah, Wotawati dengan Sungai Bengawan Solo Purbanya dengan lembah keringnya itu secara geologi itu adalah bukti fenomena bahwa adanya tumbukan lempeng yang sebelah selatan. Jadi adanya lempeng Indo-Australia yang menunjam ke Jawa sehingga terangkatlah Jawa bagian selatan. Tanah ini tak sederhana. Di balik perbukitan tersimpan cerita geologis masa silam. Bekas aliran Bengawan Solo membentuk cekungan dan endapan yang unik. Padukan Wotawati yang pertama kali tinggal di sini itu adalah seorang pelarian dari kerajaan Majapahit. Nah, dulunya itu tinggalnya di Gua Putri. Di Gua Putri atas itu ada Gua Putri. Nah, nama dari pelarian tersebut adalah namanya yang laki-laki itu Raden Jaya Sukmo, yang perempuan namanya Nyi Arum Sukmawati. Nah, dulunya itu bersama pengikutnya. Dulunya tinggal di Gua Putri. Nah, setelah mereka itu tinggal di Gua Putri, karena mereka itu seorang pelarian, mereka juga membawa bahan baku makannya juga enggak banyak. Pada akhirnya mereka itu turun ke bawah mau nyari lahan pertanian. Nah, setelah mereka itu turun dari gua nyampe di bawah, mereka itu menemukan kali kecil. Nah, pada waktu itu mereka itu mau menyeberangi kali tersebut itu nggak bisa. Nah, pada akhirnya mereka itu nyari bambu karena di sekitaran sini banyak bambu, nyari bambu. Nah, setelah mereka itu mendapatkan bambu, lalu membuat jembatan tersebut. Nah, setelah jembatan itu jadi,
mereka mau menyeberangi, ya setelah menyeberangi mereka itu sebelum nyampe di pinggir berhasil menyeberangi, Nyi Arum Sukmawati terpleset terus diselamatkan sama Raden Jayasukma. Akhirnya Raden Jayasukma berkata, entah kapan di sini itu rejajaning zaman namanya Wotawati. Bayangan bukit menjadi jam kerja mereka. Bertani bukan hanya soal musim, tetapi tentang membaca alam. Strategi yang diwariskan turun-temurun menjadikan bertani sebagai seni bertahan hidup di tengah keterbatasan. Nanam padi, jagung, singkong, kacang tanah, ya kacang kedelai. Kalau mau tanam padi itu mah hanya perkiraan. Kadang-kadang padi itu sudah ditanam, ada yang pernah 2 bulan, ada sebulan gitu. Karena cuman ya nunggu air dari hujan. Itu kan ada namanya luweng. Jadi air itu mah masuknya ke luweng. Musim kacang ini, sekarang ini, yang kemarin katanya sudah mencapai 13.000 sampai 12. Sekarang mah katanya turun gitu. Harga itu mah harga petani, orang tani jualan itu mah nggak bisa stabil. Kekeringan bukan hal baru. Di Wotawati, musim kemarau adalah ujian. Tapi setiap ujian melahirkan cara bertahan. Inilah cerita adaptasi yang lahir dari keterbatasan. Di Padukan Wotawati ini untuk air itu kebutuhan yang paling utama. Jadi kalau pas di musim kemarau itu warga juga banyak yang kekurangan air. Terus mereka itu karena memang di sini itu sebenarnya sudah masuk PDAM, tetapi baru masuk 21 titik, jadi belum bisa mencakup semua rumah. Di bagian lembah itu ada tebing ya, itu formasinya batu kapur. Nah, daerah Kars itu batu kapurnya tebal sekali, itu bisa hampir 1 kilo. Oh, dari data geologi, artinya sangat tebal. Nah, seperti sebuah spon itu kan menyimpan air ya, tapi di bagian bawah. Nah, Wotawati itu di atasnya. Artinya apa? Itu ada airnya sebenarnya, cuma ada jauh di bawah. Jadi kalau ditemukan gua-gua bawah tanah, mata air itu sering terjadi. Ada luweng gitu kan, ada gua-gua yang amblesan, itu biasanya di bawah tanahnya ada sungai bawah tanah. Nah, Wotawati sebenarnya itu ada airnya, cuma dia lebih dalam lagi. Di Wotawati, rumah-rumah tak dibangun sembarangan. Posisi dapur diarahkan ke timur, bukan karena estetika, tapi karena kebutuhan akan cahaya. Ini adalah bentuk arsitektur adaptif, hasil dari pemahaman mendalam terhadap alam sekitar. Memang dapur rumah ataupun dapur warga kebanyakan di Padukan Wotawati itu berada di sebelah timur. Dari nenek moyang kita itu sudah menata, ataupun mereka itu setiap bikin dapur itu berada di sebelah timur. Jadi mungkin filosofinya itu karena matahari itu terbit dari timur lah, mungkin pas di sore hari ataupun itu tetap terkena sinar matahari kalau pas di sore harinya. Mereka tak sekedar membangun rumah, mereka membangun cara hidup. Dapur yang menghadap matahari, dinding yang menyerap panas pagi, semua itu bagian dari budaya yang memahami kondisi lokal. Rumah mereka adalah adaptasi. Alhamdulillah di warga Padukan Wotawati, walaupun banyak kekurangan dengan kurangnya air dan sebagainya, terus kita juga jauh dari perkotaan, jadi
Alhamdulillah malah di Padukuhan Wotawati itu menambah untuk mempererat persaudaraannya seperti itu. Jadi di Padukuhan Wotawati itu untuk gotong royong dan sebagainya, rukun tangga dan sebagainya itu alhamdulillah masih baik itu. Jadi mungkin karena di Padukuhan Wotawati itu jauh dari perkotaan ataupun mungkin tidak ada banyak pengaruhnya dari wilayah lain ataupun budaya lain seperti itu. Cuman karena nantinya itu di Padukuhan Wotawati itu akan dijadikan wisata, tentunya nantinya juga akan banyak budaya lain ataupun nantinya itu orang-orang luar yang masuk di Padukuhan Wotawati. Nah, tentunya dampak positif dan negatifnya itu pasti ada. Jadi nantinya semoga masyarakat di Padukuhan Wotawati tetap menjaga kerukunan, terus menjaga solidaritas. Nah, karena yang kita jual ataupun yang kita tawarkan ke wisatawan itu nantinya juga salah satunya dari masyarakatnya sendiri. Jadi yang kita tawarkan itu masyarakatnya sendiri, yaitu tadi karena kekompakan, terus mereka itu tetap guyub rukun, tetap adem ayem, karena memang di sini itu masih asri, kelihatan asri. Terus di sini juga untuk jalannya dan sebagainya itu jauh dari jalan raya. Jadi kalau di malam hari dan sebagainya itu kelihatan sunyi banget gitu. Jadi tentunya nantinya harapan saya itu seperti di Wotawati ini tetap menjaga kerukunan. Makanya alhamdulillah nyampe sekarang itu masih kerukunannya masih bagus gitu. Di sini hidup bukan perkara mudah, tapi inilah tanah kami, tempat kami belajar bertahan. Kami punya keterbatasan, tapi juga punya semangat yang tidak mudah padam. Dan meskipun dunia terus berubah, Wotawati tetap menjaga nilai-nilai mereka. Di sini, masyarakat tahu bahwa kekuatan sesungguhnya tidak hanya datang dari teknologi atau kemajuan materi, tetapi dari kemampuan mereka untuk hidup selaras dengan alam, menghargai waktu, dan menjaga hubungan antar sesama. Ya, jadi harapan kami ataupun harapan saya itu nantinya karena di Padukuhan Wotawati nantinya itu mau dijadikan wisata, tentunya harapan dari kami itu nanti untuk pembangunan dan sebagainya itu bisa berkelanjutan, nanti terus itu bisa masyarakatnya itu bisa memanfaatkan dari pembangunannya ini, terus nantinya itu masyarakat itu juga mendapatkan dampaknya dari pariwisata itu. Nah, nantinya juga masyarakat itu juga mempunyai penghasilan tambahan selain dari petaninya. Terus mereka itu nantinya yang belum bekerja, terus setelah adanya pariwisata tersebut nantinya yang tadinya tidak bekerja nanti bisa usaha. Jadi nanti perekonomiannya di Padukuhan Wotawati itu bisa berputar seperti itu. Jadi harapan kami nantinya di Padukuhan Wotawati itu menjadi tempat wisata yang bagus dan juga nantinya bisa diunggulkan.